Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar. Kita telah melewati beberapa pembahasan yang berkaitan dengan arkanul iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada para rasul Allah. Dan kita sedang berada di pembahasan al-iman birusul, ini iman kepada para rasul Allah Ta'ala. Dan kita sedang berbicara tentang beberapa contoh dari dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam, khususnya para rasul yang mereka digelari dengan ulul asmi. Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bicara tentang sekilas dakwah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam. Bapak sekalian, asal manusia itu di atas fitrah, terlahir di atas fitrah Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal Islam, alal fitrah. Setiap yang terlahir itu mereka dilahirkan di atas fitrah, ini fitrah Islam. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau menjadi Majusi. Hadis ini Bapak sekalian menegaskan diantaranya tentang perjalanan manusia yang asalnya mereka adalah orang-orang yang Allah ciptakan di atas fitrah, terlahir sebagai orang-orang yang mereka di atas fitrah Islam, memiliki perangkat-perangkat yang lurus dalam berkeyakinan atau dalam membangun keyakinan, dan yaitu kehidupan mereka. Ada fitrahnya itu ada kecenderungan kepada perkara yang hak, yang lurus. Tetapi fitrah ini akan bisa rusak. Di antaranya adalah pengaruh dari lingkungan, dan lingkungan yang pertama itu di antaranya orang tua, bapaknya dan ibunya. Dia yang akan mengelola anak dari lahir, sehingga terkadang anak yang asalnya adalah muslim fitrah Islam maka menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, karena ini lingkungan orang tua. Kemudian sekalian, dalam perjalanan besar manusia antara Nabiullah Adam sampai Nabiullah Nuh itu ada 10 kurun. Baina Adam wa Nuh asratu kurun. Antara Adam dan Nuh ada 10 kurun. Kalau kurun itu ukurannya adalah satu generasi, generasinya Nabiullah Nuh,
Maka generasi Nabiullah Nuh itu umurnya sampai ribuan tahun, seribuan tahun, karena umur dakwah Nabiullah Nuh saja 950 tahun. 950 tahun. Sehingga kalau ke satu generasi itu anggaplah satu yaitu 1000 tahun, 10 kurun artinya ya 10.000 yaitu tahun. Dalam kurun 10 kurun ini antara Abdan dan Nuh ini seluruhnya mereka masih di atas fitrah tauhid. Mereka masih di atas ini keyakinan yang benar. Penyimpangan itu mulai terjadi yaitu pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh, artinya sebelum Nabiullah Nuh diutus. Mulailah kemudian terjadi penyimpangan. Penyimpangan pertama yang menjadikan Allah mengutus Rasul Nabiullah Nuh adalah penyimpangan dalam bentuk syirik. Bukan artinya sebelum kaumnya Nabiullah Nuh ini nggak ada penyimpangan sama sekali, ada. Penyimpangan itu ada penyimpangan yang sudah betul-betul total merusak agama. Ada penyimpangan yang sifatnya itu mengurangi kesempurnaan agama seseorang. Ada penyimpangan yang sudah menjadikan seorang keluar dari Islam, ada penyimpangan yang belum membuat orang keluar dari Islam. Contoh, penyimpangan yang membuat orang keluar dari Islam umpamanya keyakinan semua agama sama, itu keyakinan kafir yang bisa mengeluarkan dari Islam. Contoh penyimpangan yang belum mengeluarkan dari Islam yaitu maksiat-maksiat yang dilakukan sebagian muslimin, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat yaitu perbuatan yang belum sampai pada mengeluarkan dari yakni Islam. Berjudi, mendem, berzina dan semisalnya. Di antaranya yang mengeluarkan dari yang telah merusak agamanya adalah syirik. Dan terjerumusnya kaumnya Nabiullah Nuh ke dalam syirik ini sebabnya atau pintu sebabnya adalah ghulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Bagaimana bentuk berlebih-lebihannya? Di zaman kaumnya Nabiullah Nuh sebelum Nuh diutus, pernah hidup orang-orang saleh yang namanya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran. Yang ini semuanya kemudian menjadi nama berhala yang disembah oleh kaumnya Nabiullah Nuh, yang sebelumnya ini adalah nama orang-orang saleh. Sehingga kata sahabat Ibnu Abbas berkaitan dengan penyebutan nama dalam Quran Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran, haula asma'u rijalin min qaumi Nuh. Mereka ini adalah nama-nama orang saleh yang pernah hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Ketika orang-orang saleh ini mati, maka masyarakat banyak yang mereka merasa kehilangan. Akhirnya mereka suka ke kuburannya orang-orang tersebut, kemudian iktikaf di situ, duduk merenung di situ. Ini celah bagi syaitan untuk kemudian mengolah perasaan mereka yang nampak ghulu, berlebihan kepada orang-orang saleh tersebut. Lalu syaitan pun datang memberikan bisikan, biar kamu nggak usah bolak-balik ke kuburan, rumah kuburan, buatlah saja patung gambar orang-orang tersebut, lalu letakkan di mana mereka biasa bermajelis, sehingga
Anda tinggal mendatangi patungnya itu aja, sekedar untuk mengingatkan guru-guru mereka dulu punya guru, ajarannya begini, usulannya kelihatannya bagus, dan kemudian diwujudkanlah usulan syaitan ini, dan syaitan pun tidak gegabah membiarkan ide yang pertama ini berjalan nggak tanggung-tanggung sampai satu generasi. Setan nggak ngapa-ngapain, istilah setan nggak membelokkan ke sana kemari lagi, biar itu dulu. Setelah generasi yang pertama ini habis dan ilmu pun semakin nggak ada, sehingga yang ada adalah orang-orang yang mereka lebih bodoh tentang ilmu agamanya, syaitan masuk lagi dengan bisikan baru. Kenapa dulu orang tua kalian kok sregep banget datang kepada patung-patung itu sih? Maka dibisikkan syaitan ini itu yang intinya adalah kemudian sampai akhirnya patung-patung yang asalnya hanya merupakan monumen peringatan atau patung peringatan murni menjadi sesembahan mereka, patung yang mereka keramatkan dan mereka sembah, sehingga berkembanglah kemudian syirik. Oleh karena itulah Bapak sekalian, agama kita melarang bersikap ghulu kepada makhluk sampai ke derajat yang tidak semestinya. Yang Nabi karena hulu sampai diangkat ke derajat Allah Ta'ala, artinya sifat-sifat Allah kemudian diletakkan pada Nabi. Ini hulu kepada Nabi. Kemudian yang ulama disikapi hulu, dinaikkan ke derajat kayak Nabi. Ini sikap-sikap yang hulu. Dan Rasulullah SAW melarang semua pintu hulu. Iyakum wal ghuluwa fiddin. Jauhi oleh kalian sikap hulu dalam beragama, karena yang membinasakan orang sebelum kalian innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu. Yang telah membinasakan kaum sebelum kalian adalah sikap hulu. Sehingga Nabi melarang hulu karena hulu telah menghancurkan orang sebelum mereka, mengantarkan mereka kepada syirik. Hulunya kaum Nuh telah mengantarkan mereka kepada penyembahan kepada Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran. Hulunya orang-orang Yahudi telah mengantarkan mereka berkeyakinan Uzair ibnullah, Nabi Uzair adalah anak Allah. Hulunya orang Nasrani telah mengantarkan mereka mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Hulunya umat Muhammad, ada yang mereka mensifati Nabi dengan sifat-sifat yang sampai pada derajat itu hanya layak hanya untuk Allah sendiri, seperti yang para ulama nukilkan tentang sebagian umat Islam membuat model-model sholawat yang isinya syirik dan bid'ah, yang kandungannya adalah syirik dan bid'ah. Sebagian umat Muhammad mereka memakmurkan kuburan, kemudian menyembah kuburan, meminta-minta kepada kuburan, kemudian sujud di kuburan. Ini hulu dan masuk dalam wilayah syirik. Sehingga hulu ini telah mengantarkan kepada ini banyak penyimpangan, baik itu bid'ah, baik itu syirik. Di antara pintunya adalah ini pintu hulu. Maka Nabi menutup ini semua celah yang akan mengantarkan kepada syirik, termasuk ini celah hulu ditutup oleh Nabi SAW. Kemudian ketika sudah mulai terjadi kesyirikan di zaman kaumnya Nabiullah Nuh, Allah mengutus Nabiullah Nuh untuk mengembalikan mereka agar mereka kembali kepada ini tauhid, sehingga syirik adalah penyimpangan yang paling mendasar
yang Allah dengan itu mengutus Nabi untuk mereka kembali kepada tauhid. Maka Nabiullah Nuh hadir ke tengah-tengah mereka, dihadirkan Allah ke tengah-tengah mereka dalam rangka untuk mengembalikan, menuntun mereka kepada tauhid. Sehingga Nabiullah Nuh bagaimana menegaskan tentang dakwah Nabi Nuh, mengajak mereka kepada hakikat tauhid yang menjadi fitrah mereka dan yang diajarkan Allah Ta'ala. Sebagaimana diantaranya firman Allah Ta'ala tentang Nabiullah Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Sungguh kami telah mengutus Nabiullah Nuh kepada kaumnya. Apa yang diserukan Nabiullah Nuh kepada kaumnya? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang layak bagi kalian yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Aku takut seandainya azab yang pedih menimpa kepada kalian. Ayat ini memberitakan bagaimana dakwah Nabiullah Nuh mengantarkan mereka untuk mereka betul-betul hanya menyembah Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Dalam surat Nuh Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah mengutus Nabiullah Nuh kepada kaumnya agar Nabiullah Nuh, ya Nuh, peringatkan umatmu, kaummu sebelum datang pada mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Lalu Nabiullah Nuh pun mengumumkan kepada mereka, wahai kaum, saya ini adalah juru peringat yang sangat nyata kepada kalian, Rasul yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan kalian dengan membawa hujah-hujah yang sangat jelas. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah Ta'ala. Ini diantara ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, memberitakan pada kita kisah dakwah Nabiullah Nuh. Pernah Allah mengutus Rasul yang namanya Nuh, dan Nuh mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Bagaimana Nabiullah Nuh berdakwah kepada kaumnya? Bagaimana Nabiullah Nuh mendakwahkan tauhid, berdakwah tauhid di tengah kaumnya? Yang pertama, Nabiullah Nuh mengkhabarkan kepada mereka bahwa dirinya adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah, yaitu maksudnya bukan mengada-adakan sendiri. Mana Nabi Nuh mengumumkan pada mereka, menghabarkan pada mereka dirinya itu adalah utusan Allah. Dan Nabiullah menghabarkan pada mereka dirinya itu nasihun amin, pemberi nasihat yang sangat jelas, mendeklarasikan dirinya adalah utusan Allah. Ini tentu mengundang masalah besar, siap menghadapi gelombang besar. Yang dari situlah kemudian muncul ada yang beriman, ada yang kufur. Kalau dalam bahasa ringan kita ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang tapi kalau ini adalah ada yang iman, ada yang kufur. Kayak Nabi kita begitu mendapatkan wahyu untuk berdakwah kepada kaumnya, maka Nabi umumkan pada mereka, Nabi kumpulkan mereka. Bahkan Nabi
melakukan tazkiyah kepada mereka, bagaimana pandangan mereka tentang dirinya. Di antara yang Nabi katakan, ya qaum, wahai Quraisy, lau akhbartukum, wahai Quraisy, seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik lembah ini ada sepasukan yang akan menyerang kalian, amusaddiquni, apa kalian akan membenarkan aku? Apa kata mereka? Ma jarabna alaika illa sidqan. Saya tidak punya pengalaman bersama Anda kecuali jujur. Artinya mereka tidak pernah mendapatkan kedustaan apapun dari Anda. Selama ini pandangan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Manusia terbaik, paling jujur, paling amanah, mereka paling ridha dengan keputusan Nabi. Mereka tahu persis akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga betul-betul mereka menaruh kepercayaan yang sampai menggelari as-sadiqul amin, orang yang paling jujur lagi terpercaya, yaitu amanah. Ini gelar moral yang paling tinggi didapatkan manusia, yaitu Nabi. Mereka gelari, mereka tahu persis Nabi tidak pernah dusta, Nabi senantiasa jujur, Nabi sangat amanah. Tapi begitu Nabi mengumumkan dirinya adalah memberikan peringatan tentang azab Allah, alias mengumumkan diri tentang kenabian dirinya, menyampaikan berita-berita dari Allah, langsung muncul reaksi yang sangat keras, bahkan datang dari keluarga sendiri. Abu Lahab menjadi penentang pertama yang menggerakkan permusuhan untuk menentang dakwah keponakannya. Nabi Nuh pertama juga mengumumkan pada mereka bahwa dirinya itu Rasul yang membawa hujah risaliyah, hujah wahyu, memperingatkan kepada manusia. Maka langsung dituduh sesat. Ini orang sesat. Maka kata Nabiullah Nuh, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun, wahai kaum, saya ini bukan orang sesat, walakinni rasulun min rabbil alamin, tapi saya ini adalah rasul utusan Allah Rabbul Alamin. Sekalian, orang yang mengaku rasul atau mengaku nabi itu kalau enggak akdabun nas asdaqun nas. Orang yang mengaku nabi atau rasul itu kalau enggak orang yang paling jujur asdaqun nas, ya paling pendusta. Kalau enggak paling jujur, ya paling pendusta. Nabi yang jujur itu pasti nanti akan bawa bukti-bukti kerasulannya. Maka setiap nabi yang datang ke tengah-tengah manusia, Allah sertakan padanya mukjizat, di antaranya sebagai tanda bukti atas benarnya kerasulan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nabi palsu, maka dia tidak akan pernah bisa menunjukkan tentang mukjizatnya. Sama-sama dua-duanya mendapatkan wahyu. Nabi yang asli wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala, nabi yang palsu wahyunya dari syaitan. Syaitan itu layuhuna ila auliyaihim. Syaitan itu memberikan wahyu kepada para wali-wali mereka. Makanya ketika Ibnu Abbas dilapori bahwa sang nabi palsu sedang mendapatkan wahyu, kata Ibnu Abbas, bener. Gimana sih kalau dibenarkan? Wong dia itu pendusta dajjal, nabi palsu, mendapatkan wahyu dari syaitan. Karena Allah katakan syaitan itu layuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Syaitan itu memberikan wahyu kepada wali-walinya untuk mendebat, membantah ini kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Maka ketika mereka menuduh Nabi Nuh sesat,
Kata Nabi Nuh, ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin, tapi aku ini rasul dari Allah Rabbul Alamin. Uballighukum risalati rabbi, saya itu menyampaikan risalah dari Rabbku. Maka dakwah Nabi kemarin kita sampaikan Rabbaniyah, menyampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tidak ngupah-upah sendiri, tidak memproduksi sendiri model dakwahnya, asal laku, mau cerita khurafat, mau ngelawak, mau cerita ngalor ngidul, yang penting dakwahnya laku. Yang asal kemudian kemasannya dakwah, tapi nggak punya perhatian dengan risalah yang Allah ajarkan. Harusnya dakwah itu bagaimana, dan bagaimana dakwah itu dilakukan nggak peduli. Yang penting dakwahnya asal laku. Hakikat dakwah telah kita sampaikan adalah ikhrajun nas minadh-dhulumati ilan nur. Dakwah itu hakikatnya bagaimana menuntun manusia dari kegelapan-kegelapan, gelapnya syirik, gelapnya kufur, gelapnya nifak, gelapnya bid'ah. Sebagian pendakwah syirik, kufur, bid'ah semuanya boleh, sehingga dakwah bertahun-tahun tidak merubah akidah manusia, tidak merubah, ya ini orang yang didakwahi sama aja, sehingga nggak ada perubahan dalam jiwa mereka. Bagaimana harusnya keluar dari syirik, keluar dari kufur, keluar dari nifak, keluar dari bid'ah, keluar dari maksiat, menuju kepada cahaya Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya ngelawak, dakwahnya hanya cerita ngalor ngidul, dakwahnya penuh khurafat, ya bagaimana akan merubah yaitu manusianya. Bahkan semakin antipati dengan tauhid, antipati dengan sunnah, antipati dengan hakikat ajaran Islam, malah lebih dekat kepada syirik, kepada kufur, lebih nyaman dengan syirik, dengan kufur, dengan nifak. Ini musibah yang demikian. Saya, kata Nuh, hanya menyampaikan risalah Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku hanya memberikan nasihat kepada kalian. Nasihat itu adalah iradatul khairil mansuh, kehendak baik untuk orang yang dinasihati. Sehingga orang berdakwah itu memberikan nasihat ada karena betul-betul menginginkan agar dia keluar dari marabaya syirik, marabaya kufur, marabaya nifak, marabaya bid'ah, marabaya yang maksiat, memberikan nasihat agar mereka betul-betul keluar dan selamat dari itu semuanya. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku itu tahu perkara yang kalian tidak tahu karena aku diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Ini penegasan Nabi Nuh. Maka seorang dai itu sifatnya menasihati. Bagaimana manusia itu betul-betul mereka mendapatkan manfaat dengan dakwahnya itu, menuntun, tertuntun dari kerusakan kepada ini perkara yang benar. Jangan sampai dengan dakwah yang disampaikan malah menjadi senjata-senjata menguatkan syiriknya, menguatkan bid'ahnya, menguatkan kufurnya, menguatkan nifaknya. Ini bukan menuntun manusia keluar dari kegelapan. Kemudian juga diantaranya ayat yang bicara tentang bagaimana Nuh mengumumkan pada mereka, kadzabat qaumu Nuhil mursalin, kaumnya Nabiullah Nuh telah mendustakan para utusan. Bapak sekalian, perhatikan baik-baik di sini. Yang didustakan oleh kaumnya Nabiullah Nuh itu hanya satu, yaitu Nabiullah Nuh. Tapi Allah memberikan ungkapan kaumnya Nabiullah Nuh telah mendustakan para utusan, jadi semua para rasul. Bapak sekalian, mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Seandainya mereka membenarkan satu rasul, pasti akan membenarkan semua rasul. Orang yang mereka mengeklaim
saya beriman kepada Rasul yang ini, tapi dia mengingkari Rasul yang lainnya, pasti dia mengingkari Rasul yang dia klaim dia iman itu. Contoh, orang Yahudi mengeklaim dirinya beriman kepada Nabiullah Musa. Beriman, merasa mengeklaim dirinya beriman kepada Nabiullah Musa. Lalu datang Nabiullah Isa, diingkari. Datang Nabiullah Muhammad, diingkari. Seandainya dia betul beriman kepada Nabiullah Musa, pasti dia akan beriman kepada Nabiullah Isa, pasti dia akan beriman kepada Nabiullah yaitu Muhammad SAW. Karena tentang Rasulullah SAW telah dijelaskan dengan detail oleh Nabiullah Isa melalui kitab Tauratnya, dan orang Yahudi sangat mengenal tentang Rasul yang akan diutus oleh Allah ini, bahkan mengenalnya itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Yang paling tahu persis tentang anak itu orang tuanya. Sak fisik-fisiknya, sak mental-mentalnya, yang paling tahu itu orang tuanya. Orang Yahudi digambarkan oleh Allah tentang Rasulullah SAW itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi seperti mengenal anak kandung mereka sendiri. Tapi falamma ja'ahum, ketika Nabi yang mereka tunggu-tunggu itu datang di tengah-tengah mereka, sudah hadir di tengah-tengah mereka, sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka, dan dicocokkan dengan berita Taurat juga semuanya pas, benar semuanya. Tapi karena la tahwa anfusuhum, nafsunya enggak selera, bukan yang dia inginkan, ternyata bukan dari Bani Israel, maka kafarubih, mereka itu lalu mengingkari Rasulullah SAW karena tidak berselera, beda dengan yang mereka angan-angankan. Dia sangka Nabi yang akan dia tunggu itu datangnya dari Bani Israel. Sehingga para nabi mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari semua nabi yang ada. Contohnya adalah kaumnya Nabiullah Nuh. Allah katakan mengingkari semua para nabi, karena seandainya mereka betul mengimani nabi yang mereka klaim imani, pasti mereka akan mengimani semua nabi yang lainnya. Sehingga kalau mereka mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari semua para nabi. Id qala lahum akhuhum Nuhun, ketika Nabiullah Nuh mengatakan kepada saudara mereka, setiap rasul itu Allah utus dari kelompok mereka sendiri, sehingga dikatakan saudara mereka. Mereka tahu persis dari kecil bagaimana Rasul itu kepribadiannya, supaya nanti tidak ada celah untuk mereka mencela tentang Rasul tersebut. Bapak sekalian, kalau ulama itu ada yang bekas preman, ada bekas perampok, ada. Tapi kalau nabi nggak ada. Nabi mereka sudah betul-betul tunjukkan pada ini kaumnya itu dari kecil mereka tahu persis bagaimana perwatakannya, tumbuh berkembangnya. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang mereka tidak punya celah untuk mencacat. Maka seperti Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tahu persis bahwa tidak ada celah untuk mencela Nabi kecuali karena keyakinan mereka berbeda dengan yang Nabi serukan. Dalam masalah ini akhlak dan ibadah, Allah jaga betul. Contoh, ketika Nabi masih muda, masih menjadi bagian pemuda Quraisy, Nabi pekerjaannya diantara menggembala kambing. Lalu Nabi pengen yaitu mendatangi acara hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakatnya di tempat-tempat pernikahan. Maka Nabi pernah titip gembalaannya kepada temannya, pengen menghadiri acara hiburan.
yang ada musik-musikannya, ada ya ini acara-acara jahiliyahnya. Kemudian sebelum Nabi menikmati acara itu sudah datang, ini tinggal menyaksikan, menikmati. Allah Subhanahu wa taala tidurkan sehingga Nabi sama sekali nggak menikmati apapun dari acara jahiliyah tersebut. Ditidurkan Allah sampai pagi. Dan itu terjadi 2 kali. Sehingga Nabi betul-betul terjaga dari itu semuanya. Setelah itu Nabi nggak punya selera sama sekali untuk mendatangi hal yang kayak gituan. Itu dalam urusan akhlak. Nabi dalam urusan akidah dan ibadahnya, walaupun masyarakat Quraisy itu mereka para penyembah patung, sujud kepada patung, nggak ada sejarahnya sekalipun Nabi itu sujud kepada patung. Sehingga tidak ada celah mereka untuk mencela Nabi. Kamu dulu kan juga sama dengan saya kan, nggak ada celah itu. Kemudian orang-orang jahiliyah mereka itu berhaji. Di antara pelanggaran hajinya, mereka wukufnya bukan di Musdalifah, bukan di Arafah, tapi wukufnya di Musdalifah. Dengan bisikan setan, kalau kalian wukufnya itu di Arafah, Arafah bukan tanah haram, nanti manusia akan meremehkan tanah haram. Maka mereka pun akhirnya tidak keluar dari tanah haram, wukufnya di Musdalifah dan tidak di Arafah. Ternyata Nabi juga melaksanakan ketika wukuf di zaman jahiliyah, Nabi wukufnya di Arafah. Di Arafah. Tidak sebagaimana kebanyakan orang Quraisy yang mereka wukufnya di Musdalifah. Maka betul-betul Allah jaga Nabi dari sisi akhlak, dari sisi akidah, dari sisi agama, sehingga betul-betul tidak ada celah mereka untuk nanti mencela Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim, walaupun bahkan bapaknya itu adalah produsen patung, gembong, tokoh syirik, Nabiullah Ibrahim yang tumbuh dari kecil sampai menjadi Nabi dan Rasul, tidak pernah beliau melakukan perbuatan syirik sama sekali. Semua Nabi dijaga Allah, sehingga dari sisi akhlak, dari sisi akidah, dari sisi ibadah, mereka ini nggak ada celah untuk mencela, kecuali mereka itu kemudian menyelisih mereka memusuhi apa yang disampaikan oleh para Nabiullah alaihissalam. Maka Nabiullah Nuh bagaimana berdakwah mengajak mereka? Yang pertama dengan menegaskan dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya adalah rasul yang Allah utus untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Ini dulu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Matur jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.